Nah, apa tuh maksudnya ya? Yeah. Jadi aku selalu mulai dengan satu pertanyaan. What does it mean sih to be human? Apa sih sebetulnya artinya untuk menjadi manusia? Kalau nggak ada undang-undang itu nggak ada YouTube. Yeah. Kalau nggak ada YouTube, nggak ada juga podcast Yes. seperti ini So gitu freedom ya. of press. 200 Nadia in just under 2 years gitu. The shortest serving president in Indonesia gitu ya kan. Untuk bisa melahirkan 200 perubahan undang-undang dan regulasi itu is not an easy feat. Unforgettable, that's what you are. Oh, bisa nyanyi juga nih. Orang-orang yang lebih mampu, mereka itu mungkin udah punya koneksi, jaringan, sumber daya gitu ya untuk start over. Nah, cinta tanpa intelektualitas sendiri itu tidak cukup. Kita itu, we also practice democracy di keluarga kita, jadi sangat terbuka untuk berdebat. Aku pun juga bisa berdebat dengan Eyang gitu ya, walaupun aku pasti selalu kalah. Ya, di depan mata kita terjadilah krisis iklim, dan itu yang terjadi juga di Sumatera akhir-akhir ini. Teman Sia, welcome back to CEO Room with me, Marian. Think bigger and be rich. Nah, hari ini spesial. Ini bukan studio or it's not even my office anymore. Karena CEO Room itu awalnya kan karena it was taken in my office, CEO Room. But today it's a different room. I think ini di sini juga suasananya spesial banget. Dan kenapa di sini? Mungkin aku langsung kenalin aja. Karena kita ada di Wisma Habibie dan juga Ainun, dan kita sekarang ngobrol bareng dengan Nadia Habibie. Halo Nadia. Hai Mbak, terima kasih banyak ya sudah ada di sini. Benar. Super happy dan tentunya sangat terhormat gitu ya kita bisa mengadakan podcast ini di Wisma Habibie dan Ainun. Yes, and of course kalau nggak karena kamu nggak mungkin kita adain di sini karena this is I think again mungkin satu kompleks ini banyak mencetak sejarah ya. Banyak witnessing a lot of history, and if without you of course we wouldn't be here today untuk ngobrol. Tapi okay, so your name is Nadia Habibie. When you first introduce yourself, hi, I'm Nadia Habibie. How do you introduce yourself? Wow, jadi mungkin ada beberapa cara ya, mungkin kalau secara formal dan itu juga bisa dilihat di LinkedIn gitu ya. Aku adalah Nadia Habibie, Direktur Eksekutif dari Yayasan Habibie dan Ainun. Nah, ini adalah satu yayasan yang bertujuan untuk memperpanjang sebetulnya cerita atau usia spiritualnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun dengan storytelling melalui bangunan ini. Dan aku pun juga menjadi bagian dari The Habibie Center. Di sana aku memperjuangkan sebetulnya isu-isu lingkungan, isu-isu sustainability. Tapi kalau kita tarik ya, sebetulnya benang merahnya adalah aku tuh sangat peduli dan sangat passionate untuk bisa menjembatani ketidakadilan umat manusia. Nah, apa tuh maksudnya ya? Jadi aku selalu mulai dengan satu pertanyaan. What does it mean sih to be human? Apa sih sebetulnya artinya untuk menjadi manusia? Mungkin kalau untuk aku bisa rangkum menjadi 3 hal. Yaitu 1, to exist, to live, and to create. Dan di 3 hal tersebut ada krisis dan passion yang benar-benar menggerakkan hati dan pikiran aku. Jadi misalnya in existence, human existence gitu. Ya di depan mata kita terjadilah krisis iklim, dan itu yang terjadi juga di Sumatera akhir-akhir ini. Betul. Dan memang di krisis iklim, ketidakadilan yang paling besar sebetulnya adalah kesenjangan antar ekonomi dan sosial itu akan makin parah. Nanti mungkin kita juga bisa cerita lebih banyak lagi ya. Dan aku dan teman-teman The Habibie Center dan juga beberapa lembaga yang lain gitu ya, kita telah membuat satu buku namanya Climate Action 101. Wow. Di mana kita juga memperkenalkan krisis iklim kepada pemuda-pemudi Indonesia gitu. Dan kita juga ingin menggerakkan mereka agar mereka beraksi untuk mencari solusinya. Nah, tapi tentunya untuk menjadi human atau manusia tidak cukup tentunya untuk kita eksis aja kan. Kita harus benar-benar hidup. We have to live. And I'm very passionate here juga untuk bisa memperjuangkan women empowerment atau pemberdayaan perempuan dan tentunya kesetaraan gender gitu. Karena apalagi sebagai a new mom di sini, ternyata memang penting sekali untuk kita bisa bersuara agar perempuan-perempuan yang lain itu juga bisa bersuara, bisa dihormati, dan juga bisa mengejar gitu ya hidup yang bermakna. Itu penting sekali. Dan yang ketiga,
tentunya humans flourish gitu kalau kita bisa create atau kita bisa berkarya. Dan aku seneng sekali bisa berkarya kalau aku melihat satu visi yang ini make sense secara kebutuhan sosial gitu ya. Dan di sini di Wisma Habibie dan Ainun memang aku itu buy in gitu ya. Aku itu sangat percaya dengan visinya karena dengan storytelling ke Eyang Kakung, Eyang Putri gitu, Eyang Habibie, Eyang Ainun, aku merasa aku juga bisa mungkin bantu untuk menginspirasi ke generasi aku, generasi kedepannya dan juga generasi sekarang mengenai kontribusi mereka dan dampak mereka di Indonesia dan juga di dunia gitu. Yang aku inginkan adalah agar legasinya mereka itu bisa melampaui banyak generasi termasuk generasi aku. Right. Gila Nadia emang. Jadi kalau di Wisma Habibie memang long story short itu adalah social entrepreneurship, jadi kewirausahaan sosial. That's amazing Nadia. By the way kan, ngedengerin kamu aja, you are very polished. So I wanna go back a little bit tentang Nadia, ya kan? Okay. So I had the privilege untuk waktu itu kita sempat ada event, I moderated the talk show gitu kan, and I was very impressed to be honest. Very impressed with the whole experience with you. Gimana caranya kamu menjelaskan banyak hal tentang legacy dan juga apa yang lagi kamu pertahankan. Dan sebenarnya mungkin waktu itu beberapa di audience merasakan hal yang sama dengan aku. Sebelum kesini kita tahu siapa Presiden B.J. Habibie, cuma kita belum begitu tahu siapa dia sebagai persona Eyang, keluarga dan lain-lain ya gitu. Tapi semenjak acara itu jadi ngefans, jadi ngefans because of the way you menceritakan gitu segala macamnya. But maybe let's go back karena kamu sendiri berarti kan kamu lahir di tahun 1992 lebih tepatnya. 90-an awal lah ya, 90-an awal. Waktu itu of course Eyang Habibie sudah menjadi seorang yang dihormati, sebuah tokoh di pemerintah dan akhirnya menjabat sebagai presiden di tahun 98 setelah krisis ya, bukan krisis apa itu? Demo. Ketika krisis terjadi. Was it crisis? We call it crisis. Riot. It was when it happened. Yes, after the riot ya. So berarti kan kamu umur 6 tahun tuh. Iya, exactly. Cepat sekali ya. Ya, gue matematika. Umur 6 tahun. Kamu masih inget nggak momen itu? Apakah kamu lagi tinggal sama Eyang atau kamu waktu itu lagi ya udah I was just a kid, I wasn't aware of what was happening. I was really just a kid gitu. Mungkin ya summary-nya gitu. Aku masih usia 6-7 tahun, belum begitu paham dengan kondisi Indonesia dan ya memang mungkin dengan sengaja juga ya. Aku diamankan gitu ya agar aku nggak khawatir juga. Waktu itu aku masih tinggal di Bandung sama mama papa. Kita berada di situ karena papa dulu kerja di PT DI atau Dirgantara Indonesia yang BUMN untuk memproduksi pesawat terbang dan sempat kita dipindahkan ke Jakarta untuk keamanan kita, dipindahkan ke istana waktu itu ya kan. Waktu aku ke istana kalau boleh jujur ya mungkin karena aku juga nggak paham konteks ya, aku ngelihat wow tempatnya cantik sekali gitu ya kan, kayak Disneyland hampir masih gitu ya. Masih ingat momen itu waktu pertama kali masuk istana? Kaget gitu. Ini waktu mau dilantik? Ini setelah dilantik. Setelah dilantik, Setelah dilantik. Tapi memang aku belum begitu memahami apa yang terjadi dan bahkan setelahnya juga aku belum, kalau boleh jujur belum begitu berusaha untuk memahami legasinya beliau secara mendalam. Dan mungkin karena ada rasa keminderan ya kalau boleh jujur. Masa? Karena semakin aku mempelajari peninggalannya beliau, pasti aku akan lebih memahami bahwa legasinya beliau itu sebesar itu, sedalam itu, dan sampai sekarang dampak-dampaknya masih bisa dirasakan. Misalnya gitu ya, beliau itu membuat satu undang-undang pembebasan pers yang tentunya bisa melahirkan banyak sekali platform media. Misalnya juga YouTube. Kalau nggak ada undang-undang itu nggak ada YouTube. Kalau nggak ada YouTube nggak ada juga podcast seperti ini. So, freedom gitu ya? Of press. Freedom of press. Dan memang ada rasa banyak bersalah gitu kalau boleh jujur gitu ya. Karena aku awali dengan rasa keminderan itu. Aku merasakan kayak kalau aku mendalami legasinya beliau, I will ask, kayak mampukah aku untuk bisa membawa namanya dengan baik gitu ya kan, karena itu menjadi suatu tanggung jawab yang sampai sekarang aku rasa lumayan besar gitu ya kan.
aku rasa itu manusiawi sih sebetulnya gitu. Iya. Eyang Dan kamu memang masih begitu muda besar. banget dulu juga kan? Iya, masih muda banget, betul gitu. Jadi agak ya lumayan berat gitu ya kalau boleh jujur. Tapi itu berubah sebetulnya ketika Eyang sudah nggak ada lagi. So justru realization itu ada setelah dia nggak ada. Yeah, karena I think when you lose someone, you start remembering them more, right? Tenang. Gosh, bentar. Jadi tambah rindu sama beliau. Banyak cerita-cerita yang makin membekas. Dia selalu bilang gitu, dan beliau itu selalu bangga dengan pencapaiannya ketika beliau menjadi presiden. Thank you. I changed so many laws and so many regulations. 200 Nadia in just under 2 years gitu. Dan waktu itu aku belum begitu memahami karena ya aku belum memahami konteksnya dari sebuah angka tersebut gitu ya. Dan maka itu aku juga sebetulnya sempat gitu bantu pemerintah yang sebelumnya gitu yang menjadi konsultan untuk memahami bagaimana sih cara bekerja pemerintah. Dan ternyata untuk merubah satu peraturan saja sulit banget. Gimana 200 undang-undang dan regulasi gitu. In under 2 years, dalam under 2 waktu years, tentunya times have changed, right? But even changing one was so hard gitu. Karena untuk membuat perubahan atau membuat satu regulasi, kalau misalnya dilakukan dengan tepat dan dengan baik gitu ya, butuh banyak sekali riset, analisa yang mendalam dari berbagai sumber, perlu dikonsolidasi, perlu ngobrol gitu atau berdiskusi dengan beberapa pihak, dengan beberapa kementerian lembaga, dan birokrasinya itu sangat rumit. Setelah itu apalagi di era sekarang gitu ya, tidak cukup untuk melahirkan satu regulasi atau undang-undang, tapi juga komunikasinya harus tepat. Karena kita berdemokrasi sekarang gitu ya kan. Jadi penyampaian regulasinya, strateginya itu penting banget, dan memang challenge kalau boleh jujur, itu sulit sekali. Tapi memang sangat penting karena inilah ya, this is what we need to be a democratic country gitu. For us untuk bisa mendeliver satu regulasi yang bisa diterima oleh masyarakat, dan juga kalau tidak diterima ada proses untuk bisa mengiterasi regulasi tersebut. Jadi apa namanya ya, dari kesadaran itu gitu ya, aku tuh mulai paham bahwa Eyang itu sangat bekerja keras gitu ya untuk bangsa dan negara ini. Dan ya mungkin aku tadi sedikit terharu, atau bukan terharu tapi nangis karena ada rasa bersalahnya gitu ya. Dan maka itu gitu, aku sekarang di sini di Wisma Habibie dan Ainun dan The Habibie Center gitu, karena inilah rasa terima kasih aku ke Eyang, dan juga rasa perwujudan dari permintaan maaf lah, bahwa aku baru sekarang gitu benar-benar mencoba memahami mereka gitu. Tapi again back to his efforts gitu, waktu beliau menjadi presiden, apa namanya, the shortest serving president in Indonesia gitu ya kan, untuk bisa melahirkan 200 perubahan undang-undang dan regulasi itu is not an easy feat. Pasti banget. Not as much noise as today ya. Not as much noise, but he handled it with so much integrity. Dan beliau tidak misuse that sebetulnya sih. Kalau ngelihat keadaan Indonesia sekarang ini, and misalnya almarhum Pak Habibie masih hidup, kira-kira dia bakal ngapain? Apakah dia pasti akan bersuara ya? Eyang itu ya mungkin beliau pertama akan bersyukur ada banyak platform untuk masyarakat kita bersuara dan berpendapat seperti yang ini. Dan mungkin akan bersyukur juga bahwa ada beberapa desentralisasi yang masih berjalan. Tapi kelihatannya beliau juga akan catat
bahwa his work is not 100% done. Bahwa reformasi itu belum tuntas untuk membangun integritas kelembagaan dan juga keadilan sosial. Yeah. So what's your story? Like aku pengen tahu cerita Nadia akan growing up. Tadi kan masih kecil tuh waktu tahun 98. Tapi kan lama-lama you grew up, right? You grew up, sempat juga kalau nggak salah tinggal di compound ini juga ya. Waktu SMP, SMA Iya, kan? 1,5 tahun. Sempat tinggal di compound ini berarti kan setiap hari juga berinteraksi gitu kan? Waktu dengan itu keluarga. eyang-eyangku sering di Jerman. Jadi mereka itu lumayan banyak menghabiskan waktu mereka di Jerman dan di Indonesia gitu. Okay. Karena ya buat mereka ada di Jerman itu they can go back to their simpler younger times gitu ya. Dan waktu itu eyangku juga sudah pensiun dan ya mungkin ingin menikmati hidupnya juga bersama. Apa yang paling kamu ingat memori dengan mereka Habibie? berdua? Wow, banyak. Mungkin aku bisa share satu sisi yang jarang dilihat oleh publik kali ya, yaitu sisi seninya mereka atau seninya Eyang Habibie. Jadi Eyang Habibie itu dikenal di keluarga sebagai orang yang suka memotret momen-momen yang sangat intim dan hangat antar istrinya dan juga anaknya. Dan beliau tuh suka nyanyi ternyata. Oh ya. Suka banget. Dan itu turun menurun ke bapakku dan aku. Jadi kita bertiga suka nyanyi. Dia suka banget nyanyi Unforgettable. Oh ya. Itu Nat King menjadi Cole. Nat King Cole. Unforgettable, that's what you are. Oh bisa nyanyi juga nih. Pasti kamu suka dipanggil nyanyi kalau lagi acara keluarga? Yang lebih sering sebetulnya Putri dan Mas Archie sih Oh, sebetulnya. Jadi sepupu-sepupuku. Tapi kadang suka gitu karena gimana ya? Aku kalau nyanyi lebih suka menikmati orang yang nyanyi daripada nyanyi sendiri sebetulnya. Tapi ya Eyang itu memang suka nyeni. Bapakku juga kalau megang mic, wah sulit banget untuk stop gitu ya. Ibuku seorang fashion designer, batik designer, jadi beliau itu memiliki taste gitu yang sangat luar biasa dan juga sangat luar biasa karena beliau itu menggunakan keterampilannya untuk melestarikan budaya Indonesia gitu. Dan aku ya bisa dibilang menjadi campuran antara papa dan mama sih. Jadi suka musik, suka fashion. Aku bahkan juga suka menggunakan musik dan fashion untuk bisa meregulasi mood aku. Jadi kalau aku lagi down, I uplift myself menggunakan musik fashion dan sebaliknya juga sih. Okay, so that's your me time, I guess. That's my me time. That's your me time. Oke, tadi kan Nadia sempat mention baru sadar legacy ini setelah yang sudah tidak ada. Berarti kan ini kamu, padahal kamu kalau sebelum aktif sebelum meneruskan semua legacy ini sebenarnya Nadia bekerja sebagai profesional. Yes. Benar kan? Jadi Betul. apa yang bikin Nadia mungkin kan dulu sempat sekolah di Amerika juga, yang akhirnya sekolah di fintech company, right? Fintech betul. company. Waktu dari sekolah gitu apa? Did you have a vision untuk mau ngapain dengan karir atau hidup atau enggak? Kan pasti ini unplanned kan untuk bisa tiba-tiba di posisi ini. Semuanya unplanned sebetulnya gitu ya. Dan ya aku tuh sebelumnya kalau boleh jujur visinya nggak begitu besar seperti Eyang karena aku mungkin juga sedikit berbeda dari Eyang gitu, bahwa aku lahir dengan aku belum tahu passion aku apa ketika aku lahir. Beda dengan Eyang dan juga dengan Eyang Ainun gitu ya. Eyang Ainun kan memang suka sekali peduli sekali dengan kesehatan anak-anak. Eyang Rudi dengan pesawat. Tapi kalau aku mungkin karena pada waktu itu untuk generasi aku udah banyak gitu ya opsinya. Dan apalagi untuk Gen Z mungkin lebih banyak lagi opsinya. Jadi malah to find passion is not easy gitu. Right. So aku memang harus bereksperimen sih kalau boleh jujur gitu, dan melakukan banyak trial and error, dan memang memilih untuk lebih low profile. Kenapa? Karena untuk bereksperimen tentunya pasti kita akan membuat kesalahan, dan kesalahan itu butuh sekali agar kita bisa berkembang ya sebagai profesional tapi juga sebagai manusia. Dan aku rasa ya karena keluargaku sangat publik, memang harus hati-hati gitu untuk membuat kesalahan. Maka itu aku ya decide untuk ya bisa di profesional saja. Aku sebetulnya nggak begitu mencari bidangnya, walaupun memang fintech waktu itu aku lagi cari karena lagi kelihatannya udah bakal booming gitu. Waktu itu yang booming udah e-commerce dan ride hailing gitu ya. Tapi fintech itu baru mau mulai booming gitu. Dan kebetulan aku ketemu bosku waktu itu, namanya Foundernya ya. namanya Tessa Wijaya.
and I owe a lot to her. She's like my big sister. Dia ngajarin aku banyak skill gitu ya, kayak PMO atau project management skill lah, analytical skills. Dan setelah itu pun aku menemukan satu bos lagi, Rahmat Kaimudin, yang sebelumnya menjadi CEO Bukalapak. Yes, I know him. He's very smart. Yes. Extremely smart gitu ya. Jadi aku benar-benar beruntung bisa mendapat dua bos yang bisa Menjadi train mentor, me, ya? menjadi mentor dan bisa memberi feedback yang aku butuhkan gitu. As a professional. Yes. Yeah. So that's a good start lah ya in a professional career. Apalagi awalnya corporate, abis itu ada government side, and now you're doing all this on your own. So Nadia kan sebenarnya generasi ketiga ya dari keluarga Habibie. Again, the name sangat besar dan very heavy. But of course as an individual juga Nadia kan harus menciptakan identitas Nadia sendiri. Oh ya. What is the challenge and apakah udah menemukan identitas itu? Wow, itu memang menjadi sebuah perjalanan ya menurut aku. Tapi memang challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangi antara the we and the I gitu. Karena the we in this legacy is so big gitu ya kan. Where is the I? Dan ya ternyata sebetulnya semuanya value-value-nya itu yang menjadi acuan gitu. Acuan tapi juga secara otomatis karena I lived with it, I was born with it gitu. Jadi the way I create is the way my grandfather and my grandmother create, just with different skills mungkin ya. With different skills, different passion, tapi esensinya sama, yaitu intelektualitas, cinta dan spiritualitas gitu. Jadi tiga quotient ini harus tinggi, IQ, EQ, SQ. Right. Paket udah. Tapi apa yang kan anyway right now itu kita kan banyak diterpa isu-isu macam-macam ya, tentang pembangunan, tentang climate change, and specifically tadi Nadia mention about malah ada buku tentang Climate Action 101, which is the basic information tentang perubahan iklim lah ya gitu. Kenapa pengen fokus ke sana, ke sustainability dan climate change? Karena itu udah harus banget sih kita bisa. Bagaimana kita bisa mencari ekonomi atau mengembangkan ekonomi dengan sustainability ini, because we have to do things very differently. And ini menjadi urgent sekali karena kita kalau lihat di Sumatera gitu ya, it's happened. It's happened. Dan sayangnya gitu ya, krisis iklim itu tidak hanya mengenai mitigasi tapi juga mengenai adaptasi. Yang akan paling kena tidak hanya generasi muda tapi generasi yang kurang mampu. Betul. Karena kalau kita lihat di Sumatera, orang-orang yang lebih mampu, mereka itu mungkin udah punya koneksi, jaringan, sumber daya gitu ya untuk start over. Tapi bagaimana gitu orang-orang yang memang mungkin tidak beruntung, kasihan, dan yang kesenjangannya, tidak punya akses. Jadi kesenjangannya itu makin lebar. So that's actually an injustice yang memang harus benar-benar dipikirkan oleh banyak orang, tidak hanya orang-orang STEM sih. Iya betul. So sekarang kalau kita lihat sekarang ya, luckily I think semakin banyak, nggak cuma anak muda, semua generasi sudah semakin banyak champion sustainability. Sudah semakin ada awareness gitu. Cuma di Indonesia kan nggak gampang ya, karena ya itu tadi banyak ketidaksetaraan. Education system kita aja semua beda, nggak semua mempunyai akses ke education system yang sama gitu, nggak semua mendapatkan informasi yang sama gitu. And like you said, mungkin yang nggak mau udah nggak mikirin sustainability, orang dia makan aja susah untuk besok gitu kan. Boro-boro mau mikirin keberlangsungan bumi selama 100 tahun gitu kan. Betul. So what else have you found? Challenge di luar yang ini ya, ini yang kita lihat sehari-hari. Karena nggak gampang loh, karena kan kita juga I guess as a media kita coba juga ya, kita coba punya platform, kita coba menyuarakan. Cuma kan gimana caranya kita membuat aksi-aksi kecil, karena small action matters ya. Aksi-aksi kecil itu lebih magnified lagi gitu. Iya, jadi memang sebenarnya ada dua approach, ada top down, ada bottom up. Tadi kita mau sebut bottom up gitu ya misalnya, karena ini mengenai kita sebagai perseorangan gitu. Memang menurut aku butuh effort untuk bisa mengkonsolidasi aksi-aksi apa sih yang paling move the needle gitu. Ya kan, karena kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalnya kita harus berdaur ulang, atau kita menggunakan mobil listrik dan lain-lain gitu ya kan. Dan ternyata memang ada riset dari World Resources Institute yang menjabarkan top 19 climate action things that you can do, behavioral things that you can do that move the needle. Sayangnya itu riset yang berdasarkan 19 negara, belum termasuk Indonesia karena Indonesia belum ada datanya. Tapi kalau kita bisa melakukan itu dan itu disebarluaskan sehingga kita secara komunal bisa beraksi bersama, that would be great gitu. Tapi memang yang sulit itu untuk mengkonsolidasinya itu. Karena ya mungkin
satu orang, of course it makes a difference, a small difference. But if many of us do it at the same time, then that's a movement and a communal movement gitu. Yeah, setuju. So that's bottom up. Kalau top down, it's policy making. Memang fokusnya kalau climate crisis itu dalam policy making gitu. Karena memang seperti yang Mbak sampaikan gitu ya. Memang ini bukan solusi jangka pendek, jangka panjang. Jadi memang orang-orang yang berpengaruh gitu ya, politicians, the government people gitu, memang mereka harus memikirkan kebutuhan Indonesia dalam 20-30 tahun mendatang gitu ya. Dan salah satunya adalah krisis iklim. Tapi memang yang sulitnya adalah benefitnya atau manfaatnya tidak akan dirasakan sekarang gitu langsung. Apa krisis iklim nomor 1 yang paling urgent harus ditanggulangi menurut Wow, di Indonesia aja? Kalau misalnya kita lihat, nah ini di halaman berapa gitu ya? Sebentar. Halaman. Nah, nih cepet banget Nadia. Di bab kedua gitu. Jadi memang buku ini sebetulnya sedikit bercerita ya. Buku ini sangat terinspirasi oleh buku Bill Gates. Namanya How to Avoid a Climate Crisis. Kenapa aku suka banget sama buku itu? Karena alasan yang paling nomor 1 adalah buku itu berhasil untuk mensimplify buat aku ya what climate crisis is dan bagaimana kita bisa mengaction. Salah satunya adalah beliau itu sebetulnya melihat industri-industri yang menghasilkan emisi dan beliau rank. Ternyata industri ini yang paling menghasilkan emisi. Kalau Indonesia adalah alam. Jadi kita memang banyak nebang-nebang pohon gitu ya kan untuk kebutuhan kita, untuk industri lah, untuk agrikultur. Kebanyakan sih sebetulnya untuk agrikultur. Dan itu memang yang terjadi di Sumatera sekarang. Ya. Udah kelihatan langsung dampaknya, nggak usah nunggu 10 tahun, 20 tahun lagi. Jadi menurut aku itu menjadi hal yang sangat urgent, penting. number one. I don't know if there's so many things that are number one, tapi itu mungkin sekarang ya karena akhir-akhir ini memang kita melihat bencana tersebut ya. It's very sad ya. It is. It's very very sad. Nah, now you're a mom. I think as a mom, perubahan iklim menjadi lebih urgent lagi. Karena kan kita pengen mempunyai bumi yang livable untuk anak kita, generasi berikutnya ya kan. Even aku aja ngerasain waktu aku kecil di Indonesia, main di luar itu napas enak loh. Sering main di luar. Sekarang generasi sekarang, anak-anak sekarang untuk main di luar kasihan. We want them to play outside. Cuma karena polusi jadi udah it's not as senyaman dulu lah gitu. Itu aja, itu simple things ya gitu. So what do you think about that? Apakah menjadi seorang champion di sustainability itu ngefek setelah menjadi ibu, apakah menjadi lebih besar jadi lagi? makin passionate gitu ya. Dan memang ya sebetulnya krisis iklim itu kan seperti kayak ngerokok ya. Jadi aku bukan perokok tapi teman-temanku ada yang merokok gitu ya. Dan banyak tentunya paper-paper yang menunjukkan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. But when you smoke the first time, ya mungkin nggak kerasa gitu dampaknya. Akan terasa when you have smoked for a long time and intensely. Nah, kita itu sudah mulai mengeluarkan emisi lebih dari normalnya gitu sejak revolusi industri, jadi di abad ke-18 ya kan, dan kita udah how many centuries after that, which is why we're feeling the effects now. When we're no longer here, our children will feel the effects even more gitu. Jadi ya tentunya semakin urgent. Very urgent. Tadi I love what you said about some of the legacy yang kamu teruskan adalah kombinasi intelektualitas dan cinta. Harus barengan. Apa bisa survive sendiri-sendiri? What do you think? Kenapa? Why is that so important? Ada cintanya di intelektualitas dan penerapannya. Jadi Eyang itu sangat terinfluence oleh satu kutipan. Intelektualitas tanpa cinta bisa berbahaya. Tapi cinta tanpa intelektualitas itu tidak cukup. Itu bukan kutipan yang beliau bikin, tapi kutipan yang selalu dikutip oleh beliau gitu ya. So he's very influenced by it. Dua-duanya sangat penting karena kita tentunya membutuhkan intelektualitas. We have to do analysis based on data. Kita harus bisa berpikir kritis agar bisa memecahkan banyak masalah-masalah di sini dengan secara objektif. Tapi butuh juga dilengkapi dengan moral kompas gitu ya, kompas moral. Kenapa? Karena ya itulah menjadi guidance kita untuk membuat keputusan gitu.
Dan tentunya cinta tanpa intelektualitas sendiri itu tidak cukup. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu because we love something dan lain-lain gitu, ya, tapi kita tidak tahu bagaimana kita caranya untuk mendapatkan itu hanya menjadi aspirasi saja sih, Mbak. Betul. Well, talking to you, I think you're very you're very intelligent. Sorry, you're very intelligent, which I really love. That's why I love hearing you talk. Thank you. Yang kedua, masalah cinta ya. Tadi Yes. kan cinta terhadap apa yang kita lakukan mungkin di pekerjaan kita, di kehidupan sehari-hari. Tapi ada cinta di romantic side. Tentu. How do you define cinta in a romantic side, and maybe what have you learned from your family, or maybe what have you learned from yourself? Wow, ini pertanyaan yang sedikit off script ya. Wow, oke. Karena pandangan kamu bisa beda loh, dengan pandangan ibu kamu, papa kamu, Iya, atau dengan ayah kamu. Iya aku dong, tuh sering kan kamu beda ngobrol, pengalaman. Oke, aku sering ngobrol sama kedua orang tuaku sih mengenai ini gitu ya. Ya itu cintanya Eyang Habibie dan Eyang Ainun, karena mereka itu terkenal sekali dengan cerita cinta legendaris mereka. Dan sebetulnya apalagi aslinya itu memang it's a very real love. Itu mungkin bukan cinta yang perfect. Kenapa tidak perfect? Karena tuh mereka sering berdebat gitu ya. Kita itu we also practice democracy di keluarga kita. Wow. Jadi sangat terbuka untuk berdebat. Aku pun juga bisa berdebat dengan Eyang gitu ya, walaupun aku pasti selalu kalah. Mereka selalu berdebat, tapi kalau yang aku lihat salah satu resep kebahagiaan mereka adalah mereka itu saling menghormati di bidang masing-masing. Jadi Eyang Ainun itu sangat menghormati Eyang Habibie tentunya di bidang kedirgantaraan dan tentunya juga di pemerintah. Eyang Habibie menghormati Eyang Ainun di bidang kesehatan dan juga di rumah gitu ya. Kalau di rumah Eyang itu sangat menunduk kepada Eyang Ainun gitu. Karena I think it all stems, itu berakar dari ibunya Eyang Habibie atau Eyang Rudy. Cause he was raised by a single mother gitu. So mungkin beliau juga, ini tebakanku ya, beliau itu paham menjadi wanita, menjadi ibu, apalagi ibu yang membesarkan kedua anak di luar negeri tanpa siapapun, itu menjadi pengorbanan yang luar biasa. Dan beliau selalu bilang kalau Eyang Ainun itu mengorbankan karirnya untuk Eyang Habibie, karena pada waktu itu memang belum bisa menjalankan dua-duanya. Waktu itu mereka di Jerman, didn't get any help gitu ya kan. Dan beliau itu forever grateful, selalu berterima kasih kepada Eyang Ainun agar dia bisa memperjuangkan mimpinya. So he's never forgetful of that. Nah, kamu apa? Dari kamu Kalau dari ini kan aku, apa yang kamu lihat. ini Cuma aku kan lihat kehidupan ya. situasi kamu berbeda. Berbeda tentunya. So how do gitu. you apply that love to Kalau your aku, own life? Benang merahnya sih mereka dengan perjuangannya mereka sih. Karena mereka itu benar-benar mengembangkan sesuatu dari 0 sampai semuanya ya, bukan 1 sampai semuanya gitu, 0. Dan itu sebetulnya menjadi kriteria terbesar aku ketika aku memilih pasangan, yaitu apakah pasanganku masih mencintai aku kalau aku nobody anymore. Itu penting karena I wanna know like there's so many things di dunia ini yang temporer ya sifatnya gitu. Kalau aku diambil semuanya, diambil all my blessings, ya even my name gitu ya, will he still love me? Itu sih. So that's how you know. That's how I knew. Karena he knew me most before becoming a Nadia Habibie. I was just Nadia then. Waktu itu masih kuliah. Kita ketemu di SMA. Oh, malah udah di SMA. Iya. Wow. Ketemu di SMA, terus waktu itu we went our separate ways selama 10-11 tahun, terus balik lagi. Oh, so cinta lama CLBK. bersemi kembali. Betul. Asik. Dan kebetulan memang nilai-nilai kita itu sangat align ya. Menurut aku itu penting banget sih. So how do you manage conflict? Managing conflict di dalam ya. relationship ya tapi ya. Manage konflik di relationship itu sangat sulit, apalagi karena ini menjadi perilaku manusia ya. Semakin dekat kamu dengan siapapun gitu ya, the more you take them for granted, right? It's just a human behavior and I'm not perfect, I do that gitu. Sebelum komunikasi sih sebetulnya kita butuh saling respect sih, bahwa dan kita harus saling percaya bahwa niatnya pasanganku tuh tidak buruk gitu. Kita dua-duanya memiliki niat yang baik.
kita harus mulai dari situ mungkin ya, karena kalau kita mulai dari situ jadinya asumsinya itu nggak selalu negatif. Jadi harus kayak meluruskan klarifikasi, bukan, meluruskan persepsi dulu kali ya, karena aku juga kenal sekali si Satya, that's my husband gitu ya, dari SMA gitu. Jadi aku kenal dia itu memang orang yang memiliki niat yang sangat baik gitu, dan selalu mengingatkan aku untuk melakukan hal, untuk selalu menunjukkan itu. Dan setelah itu kita baru berkomunikasi gitu ya. Itu sebetulnya idealnya. Kadang-kadang gitu ya, in the heat of the moment gitu ya, kita berkomunikasi dulu, terus ya tentunya salah berkomunikasi, salah ngomong dan lain-lain. Jadi kita harus luruskan lagi ke niatnya sih sebetulnya. Dan itu juga yang dilakukan sama Eyang Rudy yang Ainun, I'm sure gitu. So how do you show love to your kids? Quality time. Aku tuh suka banget kalau menghabiskan waktu sama anakku. Aku jadi inget kayak memori-memori atau ingetan aku waktu aku masih kecil sama papa atau mamaku gitu ya kan. Just being a kid with him again gitu sih. That's what I like. Nilai-nilai apa yang pengen kamu terapin ke dia? Kan I'm sure ada juga yang kamu belajar sendiri ya, bukan yang kamu dapat dari generasi sebelum. Iya, betul. What do you think is the most important to your kids? Untuk dia tahu gitu ya bahwa dia itu dicintai tanpa syarat gitu. Itu penting sih, karena ya aku ingin dia bertumbuh menjadi dirinya sendiri, memberikan dia kebebasan untuk melakukan itu, untuk menjalankan hidupnya the way he wants to gitu ya. Karena dengan itu menurut aku he's going to be the best version of himself. Dan dia pun juga ya insya Allah juga merasa keinginan untuk berjasa kepada sekitarnya sih gitu, Right. Okay, so I know your passion adalah untuk I guess to make a meaningful impact for a lot of people ya. I can see that gitu from what you're doing. Tapi kan pasti ada passion atau hobi-hobi yang lain. What are you into? Waduh, banyak banget gitu. Jadi kalau di bidang seni aku suka banget nyanyi gitu. Aku suka banget misalnya nyanyi soul atau nyanyi jazz. Kedua genre yang sangat sulit. Aku suka banget gitu ya, baca novel mengenai pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah A Thousand Splendid Suns. Oh, okay. Pernah baca? Pernah lihat bukunya ya. Oh, pernah Cuma ya? I haven't read it. Yeah, Bagus of course banget. I know. Jadi itu cerita mengenai satu perempuan di Afghanistan gitu, bahwa hidupnya tuh sangat berubah sebelum Afghanistan itu di-occupy. Dan memang jadinya budayanya sangat berbeda, jauh lebih konservatif. Beliau jadinya tidak bisa juga bersuara, tidak bisa berkarya dan lain-lain. Luar biasa lah, serem. So speaking of women empowerment, apa yang menurut kamu harus ditingkatkan atau disederajatkan di Indonesia about women? Wah, ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku juga sempat ke negara tetangga, dan di sana aku melihat bahwa mereka itu bisa menerapkan kesetaraan gender. Kenapa? Karena mereka memberi banyak peluang untuk ibu-ibu berkarya. Ternyata ketika aku menjadi ibu itu sulit banget untuk juggling kan. It's all about multitasking. Apalagi karena secara biologis kita tidak bisa meninggalkan anak. Apalagi kalau kita lagi breastfeeding dan lain-lain gitu. Dan di negara tetangga itu ternyata mereka itu menerapkan satu daycare yang disubsidize oleh negaranya. Jadi daycare-nya itu bisa anak-anaknya bisa dititipkan di daycare-nya dari pagi sampai malam, sehingga ibunya itu bisa bekerja dan berkarya gitu. Dan ya disubsidi kan? Ya, jadi disubsidi, mungkin close jadi to free atau gratis ya? Murah nggak gratis tapi murah. Dan make sense sekali, karena ya jadinya ibunya juga bisa bekerja, dan memang negara itu membutuhkan wanita untuk bekerja karena mereka populasinya tidak begitu besar ya. Sehingga they need everyone to be productive gitu. Nah, aku kalau nggak salah mereka itu secara persentase ya in working women gitu is about 62%. Nah, Indonesia kalau nggak salah di 50-an% waktu itu, sekarang. Jadi tentunya kita masih ada kesenjangan, dan untungnya di Indonesia itu ada budaya ya, di mana memang kita ada babysitter, dan juga mungkin ada ibu atau ibu mertua, keluarga gitu yang ingin membantu support system. Tapi negara itu mereka itu menerapkan satu sistem gitu, satu kurikulum untuk bayi gitu ya, dan balita. Jadi aku rasa itu wow, it's very impactful sebetulnya untuk wanita sih menurut aku, dan untuk ekonomi mereka juga. Betul. So kalau di Indonesia untuk bisa mempunyai suatu sistem seperti itu,
lumayan PR ya, karena juga we need to Katanya have. sih sudah ada ya, Udah ada beberapa, cuma kan maybe not really subsidized ya. not subsidized, Sama- atau kalau nggak salah yang di subsidized itu memang banyak juga yang belum tersertifikasi Ya, kan itu ya, I dan was gonna lain-lain. say, Ya. tenaga kerja childcare-nya. Iya. Kan kita juga pengen orang yang memang terlatih dengan baik untuk menjaga Betul. anak ya. Betul sekali. Jadi aku rasa itu juga ya tentunya banyak sih program yang kita bisa terapkan dan semuanya membutuhkan budget atau anggaran. Jadi memang aku juga tahu kalau di pemerintah itu they have a prioritization list gitu ya. So everything is always urgent, tapi ya kita juga harus melihat how do we balance our needs with also the Right. you know their budget capability gitu ya Benar. kan. Oke, so last question, Nadia, kalau kamu bisa membuat legacy dari diri kamu sendiri, what would it be? It's here sebetulnya Here? gitu, Mbak. Jadi ya seperti yang aku sampaikan di awal gitu ya, adalah untuk selalu menjadi jembatan bagi ketidakadilan umat manusia gitu sih. Jadi I think I should be doing. Jujur aku nggak expect bisa sampai seperti begini. Jadi aku juga berterima kasih banyak kepada pengunjung-pengunjung Wisma Habibie dan Ainun. Dan aku sangat amat berterima kasih kepada keluarga yang sangat suportif, suami yang sangat suportif, tim yang sangat bekerja keras. Jadi itu mungkin menjadi satu nilai yang yang turun menurun dari eyang ke papa ke aku gitu Yeah. kali ya, dan jadi ke tim juga yang sangat hardworking. Ya. Mereka sebetulnya ya menjadi backbone Wisma Habibie dan Ainun dan juga Climate Action 101. Tanpa kedisiplinan mereka, dan mereka itu nggak cepet nyerah gitu ya. Karena kan kita tuh sebetulnya seperti kayak startup ya, Mbak gitu. Startup itu kan banyak challenge-nya lah di Betul, awal betul. gitu. Oh, benar. Jadi ya terima kasih banyak, dan ya aku sangat bangga dengan pencapaian kita tahun ini. Semoga kita bisa mencapai lebih banyak hal, and I'm looking forward to Amin. it. Amin. Actually, I have one last question. Okay. How would you measure your success of this continuing this legacy? Wow. Kalau misalnya dari metrik gitu ya, mungkin daftar pengunjung tentunya, partner-partner kita, siapa saja yang kita bisa partner, apakah kita juga bisa keluar negeri, karena menurut aku Eyang itu sebelumnya sudah pernah juga di panggung global, jadi aku ingin balik lagi, you know, give that justice to my grandfather, not only in Indonesia tapi to the international world. Kayak begitu sih, Mbak. Okay, Kurang well, lebih. good luck. Thank we you. wish you the best, and we're here to support you. Makasih ya. Thank you so and much. I'm very, very, very proud of you Thank and you. everything that you've done. So Thank you. good luck, and I hope we hear from you even more ya. soon. Terima kasih, Mbak. Thank you banget, Nadia. Yuk. Thank you banget teman setia for watching. Jangan lupa kita ada membership di TS Media YouTube channel and our community friendsivity.id. Thank you for watching this episode. We'll see you next time. Thank you.